Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya dari kelompok 7. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari warga negara. Pengertian dari warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, dalam pengertian warga negara ini ada hak dan kewajiban dari negara tersebut. Hak warga negara adalah sesuatu yang didapat dimiliki oleh warga negara dan negaranya, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak warga negara terdapat dua, ada hak mutlak dan ada hak NISBI. Hak warga negara juga di dalam pengertian warga negara juga ada yang dinamakan kewajiban warga negara. Yang di sini ada 4 dari kewajiban warga negara tersebut. 1. Kapasitas kita berpikir secara kritis dan sistematis. Yang kedua, pemahaman dan kepekaan kita terhadap masalah-masalah perbedaan budaya. Yang ketiga, pilihan kita terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan. Yang keempat, keinginan kita untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di dalam cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pewarganegaraan, yang kedua adopsi, dan yang ketiga pemberian. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam bab 4 pasal 23 menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, yang kedua, tidak menolak dan melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri. Nah, yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam bab 4 pasal 23 menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bersangkutan. Yang pertama, warga negara Indonesia yang hilang kewarganegaraannya itu mengajukan permohonan tertulis kepada menteri. Nah, yang kedua, jika bertempat tinggal di luar negeri, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, permohonan diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sejak putusnya perkawinan. Nah, yang ketiga, selanjutnya, Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua meneruskan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara, yaitu yang pertama stelsel aktif, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Yang kedua ada stelsel pasif, yaitu seseorang memperoleh atau kehilangan suatu kewarganegaraannya tanpa berbuat apapun dan tidak berusaha secara aktif. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Yang kedua ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu yang pertama satu asas keturunan, yang kedua asas templat. Asas keturunan ialah asas keturunan atau ius sanguinis. Seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Yang kedua asas tempat lahir atau ius soli. Seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warga negara dari negara tersebut. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yaitu dibagi menjadi 2.
1. Asas ius soli atau sering dikenal dengan asas berdasarkan tempat daerah kelahiran. Misalnya, negara yang menganut ius soli adalah negara Inggris. Jika ada seorang memiliki kewarganegaraan A melahirkan di negara Inggris, maka secara langsung anak tersebut memiliki kewarganegaraan Inggris. Dan yang kedua yaitu asas ius sanguinius atau sering disebut dengan asas berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Misalnya, negara yang menganut asas ius sanguinis ini adalah negara RCC. Jika ada seorang memiliki kewarganegaraan A dan orang tua tersebut berkewarganegaraan RCC, maka secara otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan RCC. Yang bagian kedua yaitu karakteristik warga negara dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. Coban berpendapat ciri-ciri kewarganegaraan akan berbeda berdasarkan hakikat sistem politik yang dianutnya sendiri. Adapun ciri yang dimaksud olehnya yaitu 1. Perasaan identitas, memiliki hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban, tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam berbagai urusan publik, dan yang kelima yaitu penerimaan nilai masyarakat yang mendasar. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 7. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.